Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gloria Miskartini dengan NIM 2302046040 dari jurusan Teknik Elektro D4 kelas 04. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul penggunaan teknologi dalam pendidikan. Teknologi pendidikan secara konseptual dapat berperan untuk mempelajarkan manusia dengan mengembangkan atau menggunakan aneka sumber belajar. Penggunaan teknologi terbukti dapat meningkatkan minat belajar anak karena tampilan yang lebih menarik sehingga akan terhindar dari rasa jenuh selama mengikuti pelajaran. Adapun manfaat teknologi dalam dunia pendidikan yaitu pertama, menambah informasi. Manfaat pertama penggunaan teknologi adalah sebagai sarana pendukung bagi siswa dan pendidik untuk mencari informasi yang lebih luas selain menggunakan sumber dari buku dan media cetak. Kedua, meningkatkan kemampuan belajar. Hal ini terjadi karena informasi yang ada di internet lebih update sehingga para siswa bisa dengan mudah mengakses informasi-informasi baru yang diperlukan. Yang ketiga, memudahkan akses belajar. Proses pembelajaran dapat dipermudah dengan adanya teknologi dalam pendidikan. Misalkan, guru dapat memberikan materi atau tugas belajar melalui email, sehingga peserta didik bisa segera menyelesaikan dan mengumpulkan tugas tersebut. Keempat, materi lebih menarik. Penggunaan teknologi dalam pendidikan dapat membuat peserta didik lebih nyaman dan tidak terkesan jenuh atau monoton, karena penyampaian informasi melalui teknologi canggih terlihat lebih modern. Yang kelima, meningkatkan minat belajar. Informasi dan pengetahuan yang lebih lengkap serta akses yang mudah didapatkan dapat membuat siswa lebih minat dan melaksanakan pembelajaran. Selanjutnya, peran teknologi dalam pembelajaran. Yang pertama, membangun jaringan komunikasi kolaboratif antara guru, dosen, siswa, dan sumber belajar. Beberapa aplikasi online yang bisa dipakai untuk telekomunikasi yaitu Skype, Yahoo Messenger, Facebook, Zoom, dan jaringan lain yang dipakai. Yang kedua, menyediakan berbagai lingkungan penyelesaian masalah yang rumit, realistik, dan aman. Teknologi yang dapat digunakan untuk menyediakan lingkungan yang nyaman adalah hypermedia software yang dapat digunakan untuk menciptakan proyek. Dan yang ketiga, membangun dan membentuk makna secara aktif melalui internet untuk mencari riset mutakhir, foto, video. Hal ini bisa membantu siswa bukan hanya menikmati penelusuran, melainkan belajar dan memahami serta tahu apa yang dipelajarinya. Adapun dampak positif dan negatif penggunaan teknologi. Yang pertama, dampak positif, yaitu aksesibilitas dan fleksibilitas. Teknologi memungkinkan akses mudah ke berbagai sumber informasi dan pembelajaran dari mana saja dan kapan saja. Ini memperluas peluang pendidikan bagi individu di berbagai lokasi. Yang kedua, pembelajaran interaktif, yaitu penggunaan perangkat lunak dan aplikasi pendidikan memungkinkan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik. Yang ketiga, kolaborasi dan komunikasi, yaitu platform kolaboratif online memfasilitasi komunikasi dan kerjasama antar siswa. Yang keempat, pendidikan jarak jauh atau e-learning memungkinkan akses ke pendidikan bagi mereka yang tidak dapat menghindari sekolah fisik, seperti yang tinggal di daerah terpencil atau orang dewasa yang bekerja. Yang kelima, personalisasi pembelajaran. Teknologi pembelajaran adaptif dapat menyesuaikan materi pembelajaran dengan kebutuhan dan kemampuan individual siswa, menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih personal. Adapun dampak negatif yaitu ketidaksetaraan akses, yaitu meskipun teknologi dapat meningkatkan aksesibilitas, ketidaksetaraan akses masih menjadi masalah di beberapa daerah, terutama di wilayah yang kurang berkembang. Yang kedua, kecanduan teknologi, yaitu terlalu banyak waktu yang dihabiskan di depan layar dapat menyebabkan kecanduan teknologi yang dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental siswa. Yang ketiga, kurangnya interaksi sosial. Pembelajaran online dapat mengurangi interaksi sosial langsung antar siswa dan dengan guru, mengurangi pengembangan keterampilan sosial. Yang keempat, tantangan keamanan dan privasi. Penggunaan teknologi dalam pendidikan menimbulkan risiko terkait keamanan dan privasi data siswa.
Yang kelima, kurangnya pengawasan dan disiplin. Pembelajaran jarak jauh dapat menciptakan tantangan dalam pengawasan dan disiplin siswa karena kurangnya pengawasan langsung oleh guru. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan teknologi dalam pendidikan adalah sebuah realitas yang tak terhindarkan. Sebagai pendidik, kita harus bersiap menghadapi perubahan ini dengan cara mendukung dan memastikan bahwa teknologi digunakan secara bijaksana untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran. Dengan demikian, kita dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang responsif, inklusif, dan mempersiapkan siswa untuk tantangan dunia yang terus berkembang. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.